Bapak Ridwan Kamil berkenan gitu untuk merespon tentang Wabub Indramayu ini merasa gagal lantaran tidak merealisasikan satupun janjinya di kampanye pemilihan Bupati Indramayu 2020 silam. Meski menuai pro dan kontra, undur diri dari jabatan karena merasa makan gaji buta. Sepertinya dianggap Luki Hakim adalah jalan yang tepat saat ini. Oke, kita skip dulu problem Luki yang satu itu. Bagaimana kalau kita bahas dulu sepak terjangnya dari artis sampai jadi politisi? Tapi sebelum jauh membahas soal sepak terjang sosok yang satu ini, lebih dulu kita kulik soal kehidupan pribadinya. Pria kelahiran 12 Januari 1978 ini sebenarnya bernama lengkap Lukman Hakim. Asal-usul nama Luki Hakim tidak pernah dibuka. Mungkin saja itu nama tenar selama menyelami dunia selebriti. Bertemu dengan sosok wanita bernama Indadari Mindrayanti di akhir tahun 2005 dan menikah dengannya di tahun 2006. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 orang anak. Sayangnya, pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Di tahun 2010, Indadari menggugat cerai sang aktor. 6 tahun kemudian, Luki mencoba membuka hatinya untuk seorang wanita bernama Tiara Dewi. Isu nikah siri berhembus kencang menerpa kedua sejoli itu, namun ditepis jauh-jauh oleh Luki. Sayangnya pernikahan kedua hanya bisa bertahan 7 bulan. Pernikahan keduanya lagi-lagi kandas di tengah jalan, seperti nasib pernikahan pertamanya. Soal keluarga biologisnya mungkin ini agak sensitif. Luki sebenarnya lahir di Indramayu, tapi dibawa pindah ke Cilacap dan menghabiskan masa mudanya di sana setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Lalu Luki diadopsi oleh orang tua angkatnya yang bernama Ahmad Bawazir dan Eni Firdaus Bawazir. Saat itu Luki masih kecil dan hidup serba kekurangan. Setelah duduk di bangku SMU, Luki pun baru mengetahui soal asal-usulnya. Meski begitu, Luki kecil mendapat perlakuan yang sangat baik dari kedua orang tua angkatnya. Sejak kecil Luki diajarkan soal pemahaman agama, tak hanya di rumah tapi juga hingga ke bangku sekolah formal. Dimulai saat Luki menginjak usia sekolah dasar. Kedua orang tua angkatnya menyekolahkan Luki di SD Al-Irsyad Cilacap hingga lulus tahun 1991. Lalu ke SMP Islam Al-Irsyad Cilacap dan lulus tahun 1994. Juga ke SMU Negeri 2 Cilacap, lulus di tahun 1997. Kedua orang tua angkatnya juga sangat peduli dengan pendidikan Luki. Setelah selesai dari bangku SMU, Luki dibebaskan untuk memilih perguruan tinggi yang diinginkannya. Dirinya lalu masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya dan Universitas Pelita Bangsa. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, Luki tidak langsung menjajal dunia politik. Bahkan belum sama sekali terpikirkan untuk menjadi wakil rakyat, mengingat usianya yang masih muda. Di tahun 2001, Luki iseng-iseng mencoba peruntungannya di dunia hiburan. Job pertamanya saat itu jadi model iklan televisi. Usia muda dan wajah tampan Luki saat itu ternyata cukup menjual. Karirnya pun lalu berlanjut ke dunia sinetron hingga layar lebar. Sinetron pertama yang dibintanginya saat itu adalah Karma Pala. Lalu berlanjut ke sinetron laga seperti Angling Dharma, Mahabharata, dan Misteri Gunung Merapi Season 3. Karir keartisannya semakin melejit setelah membintangi serial Mutiara Hati di tahun 2004. Setahun kemudian, Luki sukses membintangi film layar lebar bertajuk Ketika. Lalu di tahun 2006, dirinya didapuk lagi jadi peran utama di bawah asuhan Teddy Suryatmaja dalam film Ruang. Hingga suatu saat, Luki penasaran untuk menjajal dunia tarik suara. Single pertamanya yang diberi judul Doa yang dikarang oleh musisi bernama Afif sukses mengudara. Lalu single lain yang bertajuk Sujudku dengan Kita Band yang bertemakan religi juga dirilisnya tahun 2009. Tak berhenti sampai di situ, diam-diam pria berusia 45 tahun ini juga punya bakat lain. Mulai dari menulis, desain produksi, sampai jadi eksekutif produser. Lewat production house atau PH buatannya, Luki sukses memproduksi puluhan FTV. Sambil mengembangkan bakat-bakat terpendamnya,
Lucky juga merintis bisnisnya di sektor perkebunan dan peternakan dari nol. Hingga suatu waktu, Lucky merasa perlu mengembangkan potensi yang dimiliki. Baginya menghibur lewat karya di dunia entertain tak cukup untuk membawa perubahan bagi masyarakat. Berbekal namanya yang sudah tenar saat itu, Lucky pun menempuh jalur politik dan optimis memulai debutnya sebagai seorang wakil rakyat. Di tahun 2013, Lucky menunggangi Partai Amanat Nasional atau PAN. Hal tersebut langsung disambut Hatta Rajasa dan Lucky mendapat kehormatan untuk dicalonkan sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk periode 2013 hingga 2018, berpasangan dengan Dadang Mulyadi. Sayangnya kemenangan belum berpihak pada mereka saat itu. Selain gagal jadi wabub, Lucky juga harus merelakan karirnya di PAN terputus di tahun 2018. Buntut tuduhan kasus curi suara di pemilu 2014. Lucky dilaporkan oleh rekan separtainya sendiri mencuri suara lantaran lolos jadi anggota DPR dari fraksi PAN dengan daerah pemilihan Jawa Barat 6. Setelah resign dari kursi DPR dan meninggalkan PAN, dirinya lalu berbelok ke Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Lewat Nasdem, Lucky sukses meraih suara terbanyak dan menjadi wakil Bupati Indramayu mendampingi Nina Agustina di kontestasi Indramayu 2021 silam. Jalan terjal yang dipilih Lucky memang belum usai. Bayang-bayang pemecatan hingga isu pencurian suara sepertinya masih melekat. Tidak mau gagal untuk kedua kalinya, Lucky memilih pamit undur diri dari jabatannya sebagai wabub. Walaupun bapak dua anak ini sudah mengakui kegagalannya memimpin Indramayu, tak kurang dari 2 tahun lamanya menjabat, Lucky dibuat meriang dengan gaji 200 juta yang diterimanya tiap bulan. Bukan tidak bersyukur, tapi gaji tersebut dinilai Lucky tidak sepadan dengan program yang ia janjikan saat kampanye dulu. Hingga di pertengahan masa jabatannya, Lucky merasa belum merealisasikan satu pun. Untuk merespon tentang pengunduran diri saya ini. Sebagai seorang pejabat sudah menjadi hal yang lumrah jika Lucky melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dari data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan per Maret 2022 lalu, Lucky memiliki total kekayaan mencapai 11,77 miliar rupiah. Jumlah harta kekayaan Lucky ini sebagian besar berasal dari aset berupa tanah dan bangunan miliknya yang tersebar di beberapa kota seperti Cianjur, Sukabumi, Depok, hingga tempatnya mengabdi di Indramayu. Selain itu, Lucky juga mengoleksi aset bergerak yang nilainya ditaksir mencapai 305 juta rupiah. Di antaranya kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit, sekelas Toyota Rush 2012 dan Toyota Kijang Innova 2013. Pria yang hobi mengoleksi hewan reptil ini juga memiliki 1 unit sepeda motor kelas Honda Supra tahun 2003. Lucky juga memiliki aset bergerak lainnya yang ditaksir mencapai 441,5 juta rupiah. Sedangkan untuk harta lainnya, Lucky menyimpan kas atau setara kas seharga 260 juta rupiah. Sisanya, Lucky masih punya harta senilai 600 juta rupiah. Tapi, meski terbilang bergelimang harta, Lucky rupanya punya hutang yang belum dilunasi, senilai 3,2 miliar rupiah.